Ketika dunia dipenuhi oleh monster raksasa yang menghancurkan segalanya, siapa yang akan berdiri melindungi kita? Namun, bagaimana jika pahlawan yang kita butuhkan adalah monster itu sendiri? Selamat datang di dunia di mana batas antara manusia dan kaiju tidak lagi jelas. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan transformasi. Inilah kaiju nomor 8, kisah yang akan mengubah cara kita melihat kekuatan dan takdir. Dimulai dengan adegan dramatis yang menggambarkan dunia modern yang dilanda kehancuran. Akibat serangan kaiju, makhluk raksasa yang terus-menerus muncul di berbagai kota. Di tengah situasi kacau, diperkenalkan pasukan pertahanan Jepang, kelompok militer khusus yang bertugas melawan ancaman ini. Kafka Hibino, seorang pria berusia 32 tahun yang bekerja sebagai petugas pembersih kaiju di perusahaan Monster Sweeper Inc. bersama rekan kerjanya yang ceria, Lino Ichikawa. Kafka menjalani rutinitas membersihkan sisa-sisa kaiju setelah pertempuran. Meskipun pekerjaannya penting, Kafka merasa rendah diri. Mengingat impiannya dulu adalah menjadi anggota pasukan pertahanan seperti sahabat masa kecilnya, Mina Ashiro, yang kini menjadi salah satu kapten pasukan pertahanan yang dihormati. Melalui kilas balik singkat, kita diperlihatkan janji masa kecil Kafka dan Mina untuk bergabung bersama dalam pasukan pertahanan demi melindungi dunia. Namun, kenyataan tidak berjalan seperti yang Kafka harapkan. Dengan usia yang sudah melewati batas rekrutmen standar dan kegagalannya dalam beberapa ujian sebelumnya, Kafka terjebak dalam rasa kecewa pada dirinya sendiri. Namun, hidup Kafka berubah drastis ketika dia dan Leno terjebak dalam serangan kaiju tak terduga saat sedang bertugas. Ketika mereka bersembunyi, sebuah kaiju kecil yang aneh muncul dan menyerang Kafka. Kaiju tersebut masuk ke tubuhnya melalui menyebabkan Kafka mengalami transformasi mengejutkan. Adegan berikutnya menampilkan Kafka yang bangun dalam kondisi yang luar biasa. Tubuhnya tela, berubah menjadi sosok manusia setengah kaiju dengan kekuatan yang luar biasa. Dia terkejut sekaligus panik ketika menyadari bahwa dia kini menjadi bagian dari makhluk yang selama ini ia benci dan takutkan. Dalam kekacauan ini, Kafka berhasil menyelamatkan Leno dari kaiju besar dengan kekuatan barunya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada dirinya, Kafka berdiri di tengah puing-puing, tubuh kaijunya bersinar di bawah cahaya bulan, dengan suara hati yang penuh tekad. Jika aku harus menjadi monster untuk melindungi orang-orang, maka aku akan melakukannya. Ketika ancaman semakin besar dan kekuatan baru telah terbangun, satu hal pasti, perjalanan Kafka Hibino baru saja dimulai. Bisakah seorang manusia yang menjadi monster membuktikan bahwa dia masih bisa menjadi pahlawan? Jangan lewatkan kelanjutan. Kisah epik ini hanya di Kaiju nomor 8. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pertarungan baru telah menanti.